Shalom anak muda, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita bersyukur kita bisa beribadah online walaupun kita tetap di rumah, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk dimengerti.
akan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bekerjalah ya Roh Kudus. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan Agar firman yang hamba sampaikan ya Tuhan boleh diterima oleh
yang mendengarkan ya Tuhan, bahkan boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau Tuhan bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh bekerja ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh bekerja ya Tuhan di dalam setiap pribadi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom anak muda youth yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya percaya kalau kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, kita sehat dan kita tidak kekurangan suatu apapun. Nah, pada hari ini kita berkesempatan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 56 ayat 4 dan ayat 5 ini, apa yang melatar belakangi sehingga ayat ini muncul? Kalau kita melihat kembali, di sini merupakan, kalau kita lihat ayat yang kedua ya, di situ dikatakan, kasihanilah aku ya Allah. Ini menandakan bahwa ada doa permohonan untuk pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita melihat kembali, ini artinya pada saat itu ada penyembah-penyembah atau pemazmur ini menuliskan ini karena pada saat itu mereka mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya bencana, mengalami yang namanya prajurit-prajurit yang sedang menindas mereka, menginjak-injak mereka. Dikatakan di situ, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Itu menandakan bahwa mereka sedang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Namun kalau kita bandingkan dengan sekarang keadaan kita ini, ya memang kita tidak menghadapi prajurit, memang kita tidak menghadapi tentara-tentara atau bangsa-bangsa lain berperang dengan kita. Tetapi kalau kita melihat kondisi pada saat ini sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan. Dan saya boleh katakan bahwa yang kita alami sekarang ini akan menimbulkan rasa takut di dalam diri kita. Dan itu juga yang dialami oleh pemazmur di sini, diceritakan oleh pemazmur ini. Nah, masalah yang seperti ini akan melahirkan banyak kekhawatiran. Karena kenapa? Apa saja sih yang masalah yang ditimbulkan? Kalau kita melihat kembali ya, perekonomian yang sangat tidak stabil. Kalau kita lihat juga, kita pergi ke pasar, kita belanja, ya teman-teman kalau lagi beli kalau cewek-cewek biasanya beli bedak atau apa gitu kan, harga-harga semakin tinggi. Kemudian juga tingkat kriminalitas yang tinggi. Karena kenapa? Karena sekarang ini kalau kita lihat, mencari nafkah itu sangat susah, dan ini membuat tingkat kriminalitas di Indonesia terutama semakin tinggi. Nah, bahkan ada orang yang berkata bahwa di tahun ini atau di akhir tahun nanti akan terjadi kiamat. Nah, ini membuat kita menjadi takut. Ini membuat kita mengalami namanya kekhawatiran. Nah, rasa takut ini akan menimbulkan rasa kekhawatiran yang secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya kita nih belajar, maka kita akan banyak pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita. Bagaimana nanti ya sekolahku? Kalau misalnya kita anak kuliah seperti saya ini, nanti bagaimana ya aku kuliah? Kalau kuliah online terus, gimana ceritanya? Sedangkan kita ketemu langsung dengan dosen dan ketemu langsung dengan guru, nggak ngerti. Apalagi yang kuliah online, kan? Pasti ada ketakutan. Nah, kemudian ada juga kita mengkhawatirkan, kita takut bagaimana dengan keluarga kita yang jauh. Kita nggak bisa bertemu sama mereka, kita nggak bisa datangi mereka. Kita hanya bisa tanya, sehat gak? Bagaimana keadaan di sana? Baik. Kalau orang tua mah ditanya, pasti keadaannya sehat. Nah, itu juga menimbulkan ketakutan bagi kita. Nah, orang percaya, termasuk kita anak-anak youth, wajar memang kita mempunyai rasa takut. Tetapi menjadi tidak wajar ketika ketakutan itu kita hidupi atau kita hidup di dalam ketakutan itu. Karena kalau kita melihat kembali firman Tuhan, ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah sama sekali memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau kita punya rasa takut pun, itu hanya rasa takut yang
ya sekedar saja, tetapi kita tidak hidup di dalam ketakutan, karena itu tidak wajar bagi orang yang percaya. Nah, lalu ada pertanyaan yang begini, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita merasakan ketakutan? Nah, yang saya mau katakan kepada kita semua, teman-teman youth, ya, yang dikasihi Tuhan, waktu pertama kali kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, waktu pertama kali kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, berarti di situ kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah menyerahkan apapun yang kita alami kepada Tuhan. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita juga mengalami lembah kekelaman, kalau kita menaruh hidup kita, waktu kita mengalaminya, itu adalah iman percaya kita yang sangat tinggi kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi musuh atau situasi pada saat sekarang ini, ya banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang bahkan ya saya tidak tahu, mungkin ada yang sampai putus asa. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Bahkan dalam kita mau diberkati atau tidak diberkati Tuhan, waktu kita setia mengiring Tuhan, waktu kita tetap mengikuti Tuhan, maka pada saat itu juga Tuhan akan tetap menolong kita. Bahkan walaupun kita lupa dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah sekalipun untuk lupa kepada kita. Nah, saya mau katakan sekali lagi, ya, iman percaya kita kepada Tuhan memang kita tidak bisa mendapatkan itu secara instan. Waktu kita bilang, ya aku percaya kepada Tuhan, itu kita mengakui, iya. Tetapi bagaimana iman kita ini supaya bertumbuh adalah dengan cara seperti sekarang yang kita lakukan ini, ya. Bahkan dalam situasi seperti ini kita masih berusaha untuk mengadakan ibadah online. Banyak gereja-gereja juga yang melakukannya. Nah, kita ibadah, kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita merenungkannya. Kemudian kita berdoa, kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Nah, pada saat itu juga, ya, iman kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Nah, ketika kita takut, seperti tadi yang saya katakan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya kita tidak takut lagi kepada Tuhan. Kita tidak punya rasa ketakutan itu lagi. Nah, Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita lihat kembali ya di ayat yang kelima dikatakan di situ, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, di situ ada maknanya, karena kita manusia sering sekali untuk mengandalkan manusia. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita dari firman Tuhan ini bahwa, ya, waktu kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan, apapun yang dilakukan manusia terhadap kita tidak sebanding atau tidak ada artinya jika Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, karena apa yang dilakukan Tuhan itu adalah pasti yang terbaik dalam hidup kita. Nah, di ayat 5 juga dikatakan di situ, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini artinya adalah pada saat ketakutan, pada saat kesulitan dan kekhawatiran, kita harus tetap memuji Allah. Kita harus tetap menyembah Tuhan. Kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, karena perintah-perintahnya di dalam firman-Nya, karena janji-janjinya di dalam firman-Nya adalah benar dan adalah nyata. Nah, untuk setiap kalimat yang diucapkan di dalam firman Tuhan ini, itu nyata terjadi dalam kehidupan kita, sadar ataupun tidak sadar. Itu benar-benar kita rasakan. Karena pada saat ini, hal yang terkecil yang bisa kita lihat, kita masih diberi kesempatan untuk dapat berdiri di sini, ya, untuk dapat hidup menghirup nafas yang Tuhan sediakan setiap paginya, setiap harinya kepada kita. Nah, apabila kita mengandalkan Allah dan firman-Nya yang tertulis, maka iman percaya kita itu akan menggantikan ketakutan kita. Maka iman kepercayaan kita itu akan menggantikan ketakutan kita. Waktu kita percaya, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan waktu itu juga ketakutan itu hilang. Iman itu yang menggantikan ketakutan kita. Nah, saya mau katakan lagi kepada teman-teman, ingatkan lagi sekali lagi. Ya, mungkin saya tidak tahu apa yang ada di pikiran kita, apa yang sedang kita alami
sekarang ini ya, mungkin bukan hanya karena virus yang ada sekarang, tapi masih banyak masalah-masalah yang lain. Tapi saya mau katakan bukan cuma teman-teman semua, saya juga mengalaminya. Saya khawatir, saya takut. Aduh, ini bagaimana ya? Nanti saya selesai dari sini gimana? Nanti bisa nggak balik ke asrama? Atau udah di lockdown semuanya? Nah, kadang-kadang bukan cuma tempat lagi yang di lockdown ya, tapi pikiran kita pun terlockdown karena ketakutan itu. Nah, untuk itu maka mari kita semua, mari kita yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, jangan andalkan manusia. Supaya iman yang kita miliki itu, tidak sia-sia, tetapi waktu kita mau beribadah, waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, membaca, dan kita mau menyembah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada saat itu juga iman kita itu akan menggantikan ketakutan yang kita punya. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman yang singkat ini ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dilawat secara pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak youth yang ada di Indonesia, di seluruh bangsa, terkhusus ya Tuhan, youth di GSJ Aperintis ini ya Tuhan. Kau jamah setiap hati kami ya Tuhan, agar setiap kami youth ya Tuhan yang ada boleh bertumbuh iman kami ya Tuhan. Meskipun kami hanya melakukan ibadah kami ya Tuhan di rumah dengan keluarga ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, dengan keadaan seperti ini ya Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan, bukan semakin menjauh ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, setiap kami ya Tuhan yang melakukan dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan layakkan kami Tuhan untuk dapat lebih layak lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bikin yang melawat ya Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa nyata ya Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam teman, terima kasih buat yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik pemimpin pujian, pemain musik, dan terlebih lagi buat penyampaian firman Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan terima kasih kembali buat teman-teman semua yang mengambil waktu bagian untuk bersekutu dengan Tuhan di hari ini di ibadah youth. Meskipun secara online, kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, dan menjaga kita semua. Baik informasi buat minggu depan yang mengambil bagian dalam pelayanan, pemimpin pujian saudari Herlina, pemusik masih tetap sama, firman Tuhan belum ada, dan biarlah kita tetap sama-sama melayani untuk kemajuan dan memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kita semua. Kita akhiri ibadah kita mau tutup ibadah kita. Sebelum itu kita angkat satu pujian seperti wanita.
buat hari ini, di mana kasih dan setia Tuhan selalu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami di hari ini. Tuhan memberkati yang mengambil bagian memimpin pujian, main musik, akan penyampaian firman Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan dalam kuliah, pekerjaan apapun itu. Tuhan memberkati baik dalam sekolah dan segala apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga buat yuk di tempat ini, biarlah Tuhan semakin hari semakin diberkati Tuhan, dan banyak-banyak orang yang belum mengenal Tuhan bisa berkenan untuk mengenal Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan buat teman-teman youth yang dimanapun mereka berada Tuhan, juga menjaga, melindungi, menyertai setiap kehidupan mereka dan memberkati setiap hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan pada saat ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan memberkati dalam pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati, beri hikmat kebijaksanaan akal budi buat mereka, dan biarlah Tuhan apapun yang terjadi di dalam bangsa ini Tuhan, mereka dapat mengambil kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat untuk kedepannya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka, apapun mereka lakukan Tuhan buat berhasil dalam setiap keluarga mereka juga. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi senantiasa, biarlah mereka terhindar dari segala virus-virus yang ada. Tuhan memberkati juga para medis, biarlah Tuhan memberkati, pakai mereka Tuhan untuk menangani segala virus yang ada, bahkan pasien-pasien yang ada Tuhan yang terkena virus. Tuhan Engkau memberkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, bahkan setiap keluarga mereka Tuhan memberkati, menjaga, melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat gereja tempat ini Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan, memberkati bahkan pemimpin tempat ini, pengurus yang ada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati buat gembala sidang kami Tuhan, memberkati dalam setiap pekerjaan usaha Tuhan, memberkati, menjaga, melindungi mereka, biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, sekarang kita akan terima berkat Tuhan. Kita arahkan hati kita, angkat tangan kita, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Diberkatilah setiap pendidikanmu, apapun yang engkau kerjakan pada hari ini Tuhan, buat berhasil. Mulai hari ini sampai seterusnya Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Buat selesai. Shalom.